Gelaran pesta pernikahan Fia Valen dengan sang suami Chefra Yolandi akhirnya usai digelar akhir pekan kemarin. Dilangsungkan selama 5 hari berturut-turut dan disiarkan secara langsung di salah satu televisi swasta. Pesta pernikahan Fia dan Chefra syarat dengan nuansa mewah dan juga hikmat. Lantas, seperti apa kesan para tamu undangan saat melihat pesta pernikahan Fia dan juga Chefra? Dan bagaimana pula para tamu melihat kemesraan yang ditunjukkan pasangan yang baru menikah ini? Sebelum melangsungkan pesta pernikahannya akhir pekan kemarin, Fia dan Chefra memulai kedekatan mereka lewat sebuah label yang menaungi keduanya. Lantas, bagaimana awal mula pertemuan Fia dan juga Chefra? Dan benarkah saking tertutupnya Fia, sahabat dekat Fia pun tidak mengetahui kedekatan Fia dan Chefra? Di sisi lain, nama Fia Valen memang mulai melambung pasca lagu Sayang yang melambungkan namanya. Lantas seperti apa awal mula perjalanan karir Fia di dunia musik tanah air? Dan seperti apa pula suka duka Fia saat menjajaki dunia musik yang kini melambungkan namanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. We started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Mewah dan hikmat. Seperti itulah kata yang tepat untuk menggambarkan pesta pernikahan penyanyi dangdut Fia Valen dengan sang suami Chefra Yolandi yang digelar akhir pekan kemarin. Dipersunting Chefra dengan mas kawin uang senilai 1.507 euro dan emas berat 157 gram. Momen mewah pun tergambar dari akad nikah yang digelar Fia dan Chefra yang mengambil tempat di salah satu aula terbuka di Hotel Bintang 5 di Surabaya, Jawa Timur pada 15 Juli kemarin. Oh, you're so beautiful. I just can't hold. Tidak hanya itu, nuansa adat Jawa yang dihadirkan Fia dengan kebaya putih dipadukannya dengan beskap dengan berwarna senada yang dikenakan Chefra juga membuat pasangan ini bak raja dan ratu di momen hari bahagianya. Sedangkan kesan hikmat ditangkap dalam hadirnya pejabat negara yang turut menjadi saksi dalam pernikahan mereka, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono. Lantas, seperti apa kesan para tamu undangan saat melihat pesta pernikahan Fia dan Chefra? Dan benarkah ada ketegangan yang berkecamuk di hati Fia Valen sebelum dilangsungkannya pesta pernikahannya kemarin? Akikahnya juga sangat hikmat sekali gitu, dibuat di sebuah hotel gitu, terus kayak tempatnya terbuka gitu, open air gitu. Tapi tadi itu pernikahannya akad nikahnya itu memang posisinya Fia itu di dalam ya. Nah, sedangkan Chefra itu dia ijab kabul bersama dengan ayahnya Fia aja gitu, disaksikan oleh dua menteri ya, ada Bapak Erick Thohir dan juga dengan Bapak Basuki. Ada Jawa banget ya gitu, dari pertama tuh udah gunakan baju kebaya gitu kan, terus udah gitu udah pakai dari dia tadi akad nikah juga bajunya itu bagus sekali ya. Ada dari seorang desainer gitu, Maulana itu udah yang
buatin dengan baik gitu, dengan katanya buatin sampai 5 bulan buatin bajunya untuk akad nikah tadi ya, untuk kedua mempelai gitu. Terus jadi seperti itu sih, adatnya sih adat Jawa sih gitu, dengan berbagai macam seremoni atau upacara-upacara adat yang memang dilakukan itu, yang memang kayak orang-orang Jawa yang biasanya itu kalau pernikahan kayak gitu dengan segala macamnya deh, adat istiadatnya. Happy banget, bercampur haru. Aku nggak pernah sih lihat Mbak Via ekspresinya kayak gitu. Jadi pastinya dia bahagia banget karena mendapat pendamping hidup. Dan maksudnya orang tua itu kan juga yang ditunggu-tunggu orang kan, Mbak Via kan. Iya, sangat ditunggu-tunggu. Soalnya kan nggak semua orang bisa menghadiri acara itu. Happy banget soalnya undangannya itu kan lewat WhatsApp, jadi kayak online kayak gitu. Ya, betul. Jadi memang ada ketegangan ya di sana ya, karena mungkin ini lumayan menjadi hal yang diperhatikan oleh orang banyak gitu kan ya. Dan khususnya untuk Via sendiri kan, aku juga nemenin Via di dalam, terus dia deg-degan banget katanya gitu. Dan karena udah tinggal detik-detik menjadi dia yang tadinya seorang Via dan sekarang sudah lagi mau menjadi seorang istri orang gitu ya, dalam hitungan detik gitu kan. Nah, pada saat itu dia cukup deg-degan dan sampai akhirnya menangis bahagia gitu. Dia tuh terharu banget karena akhirnya wah ya Allah, nggak nyangka ya aku bisa jadi istri orang. Ijab kabulnya juga lancar ya, dia juga ngeliat dari TV gitu ya, dia lihat waduh nih suamiku nih cukup sekali putaran untuk mengucapkan ijab kabul itu. Momen pesta pernikahan Via Valen dengan sang suami Syefra Yolandi memang tak hanya menjadi kebahagiaan bagi keduanya. Digelar secara live di salah satu televisi swasta, momen hari bahagia Via dan Syefra diawali dengan pengajian yang digelar pada Rabu 13 Juli. Pada hari Kamis 14 Juli 2022, acara pun dilanjutkan dengan prosesi siraman. Pada Jumat 15 Juli 2022, akad nikah Via dan Syefra pun dilakukan di sebuah hotel berbintang di Surabaya. Dilanjutkan dengan resepsi pada Sabtu 16 Juli 2022 hingga diakhiri dengan sebuah acara bernama Mapak Pengantin pada Minggu 17 Juli 2022 yang mengakhiri gelaran pesta pernikahan Via Valen dan Syefra. Lantas bagaimana Indra Bekti sebagai host saat berlangsungnya pernikahan Via dan Syefra melihat kemesraan yang ditunjukkan pasangan yang baru menikah ini? Dan benarkah sempat ada momen haru di hati Syefra lantaran tidak adanya kedua orang tuanya yang telah berpulang beberapa waktu silam? Mereka berdua ini pasangan yang serasi sih menurut aku ya gitu. Ya satu sama lain saling menyayangi, saling melindungi gitu ya. Terus kayak ya pasangan suami istri yang masih muda banget gitu, masih sangat seru, masih pengen seru-seruan gitu, masih pengen yang namanya juga masih muda lah ya gitu kan ya. Mereka masih pengen yang ya walaupun mereka baru menikah tapi udah punya cita-cita pengen cepat dapat anak gitu. Jadi ya menurut aku mereka yang satu sama lain saling ada yang manja, ada yang tegas. Syefra itu gue lihat dia cukup tegar ya, karena beda dengan Via Valen. Gue juga baru tahu ternyata Syefra itu ibu sama ayahnya sudah almarhum dan almarhumah. Jadi memang dari setiap prosesi ya akad dan lain-lain, lamaran, siraman itu memang dihadiri hanya sama kakak-kakaknya. Jadi gue menganggap dia kuat dan tambah banget gitu. Apalagi tadi ngobrol dia cukup dekat sama almarhumah ibu. Salut lah, salut, memang udah jalannya ya. Tapi kan sekarang udah ada orang tua baru, mama sama papanya Via Valen. Jadi suami istri yang langgeng, saling mengalah, saling
menyayangi, saling memperhatikan, komunikasinya yang baik gitu. Terus kalau yang masalah kecil-kecil itu dilupain gitu kan ya. Langgang terus, mudah-mudahan berkah. Saya lagi mudah-mudahan bisa memberikan berita yang baik dan contoh yang baik buat kita semua. Lantas bagaimana awal mula pertemuan Via dan juga Chevra? Dan benarkah saking tertutupnya Via, sahabat dekat Via pun tidak mengetahui kedekatan Via dan Chevra? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Di balik kemewahan gelaran pesta pernikahan penyanyi Via Valen dan suami Chevra Yolandi, kisah asmara kedua selebriti ini memang jauh dari sorot media. Memulai kedekatannya sejak sama-sama bernaung dalam label musik yang sama. Via mengaku jika sifat Chevra yang baik hingga mampu meluluhkan hati kedua orang tuanya yang menjadi alasannya untuk menghentikan pelabuhan hatinya kepada Chevra. Dan seperti apa pula keteguhan hati dari Chevra yang mampu meluluhkan kedua orang tua dari Via Valen. Kenalnya udah lama, kan emang satu label ya. Baik, sayang sama keluarga, terus soleh. Emang mulai, kita kenalnya udah lama, tapi baru deketnya itu gara-gara yang duet kemarin itu. Awalnya tuh ya kalau Chevra tadi sempat curhat juga, memang siapa ini kayak agak orangnya tuh tegas kan. Seorang Via itu kan orangnya tegas, terus kayak ya rada-rada sombong awalnya gitu kata Chevra gitu. Cuman dia memberanikan diri nih si Chevra ini nge-DM Via untuk minta bikinin video. Dari situ ada timbul mulai percakapan ya, temenan ya, akhirnya deket dan akhirnya memutuskan untuk pacaran, sampai akhirnya memutuskan yakin setelah melihat dari dari hubungan pacaran mereka itu kan udah deket dengan keluarga. Nah, sampai akhirnya memantapkan ya akhirnya ini yang pilihanku untuk saya ajak nikah, karena memang Chevra juga udah pengennya tuh ngajaknya nikah sebenarnya gitu. Nah tapi pada saat itu masih belum oke nih Via-nya, tapi setelah melihat Chevra itu kok deket ya sama orang tuanya, khususnya untuk bapaknya tuh. Kalau bapak itu kan susah banget untuk diajak untuk ke dokter atau ke rumah sakit, tapi kok Chevra bisa nih, mau nih gitu untuk merayu bapaknya untuk bisa ke dokter. Nama Via Valen sendiri memang mulai mencatatkan namanya di dunia musik tanah air sejak lagu bertajuk Sayang yang langsung melambungkan namanya. Sejak saat itu, berbagai panggung pun dijajaki oleh pemilik nama asli Maulidia Octavia ini. Lantaran kesibukannya itu yang dianggap Via sebagai salah satu keinginannya untuk menikah sempat tertunda sampai akhirnya pernikahan pun terjadi pada akhir pekan kemarin atau saat usianya akan menginjak usia 32 tahun. Apalagi Via sendiri pun juga mengakui jika statusnya sebagai anak sulung yang harus membantu membiayai ekonomi keluarga hingga adik-adiknya sempat membuat keinginannya untuk segera menikah tertunda. Bukan nikah muda lagi, kayaknya udah emang waktunya kayaknya. Justru gitu. Jadi kalau emang udah waktunya nikah ya nikah. Jadi makanya aku bilang doain aja yang terbaik. Ya mungkin itu salah satunya ya, karena memang kan aku anak pertama, jadi masih mikirin semuanya, ada aku, keluarga aku.
Karir penyanyi Via Valen memang terbilang dari nol. Ya, lahir dari ekonomi terbatas, Via pun harus berjuang untuk menapaki karirnya di dunia musik tanah air. Lantas seperti apa suka dukanya Via Valen saat menjalani dunia musik yang kini melambungkan namanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Lahir dari keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan, tentu tidak menjamin seseorang tidak bisa meraih kesuksesannya. Ya, hal ini yang tergambar dari sosok penyanyi Via Valen. Tinggal dan tumbuh di lingkungan yang akrab dengan dangdut koplo, membuat Via kecil memiliki minat terhadap dunia tarik suara sejak usianya masih kecil. Dengan kesuksesannya terhadap musik itulah, Via mulai diarahkan oleh ayahnya yang saat itu merupakan seorang pemain musik di orkes dangdut koplo. Sejak saat itu, karir Via kecil sebagai penyanyi dangdut pun dimulai. Tahun 99 kan koleter itu. Susah sekali. Sampai makan itu ikan seadanya. Ikan garam itu pernah. Saya kan isi main musik panggung akhirnya dia itu coba saya ajak dia manggung, akhirnya saya diajak orang bikin orkes itu, akhirnya saya ajak manggung. Gimana dapat dia pertama kali diajak? Aku senang dapat bayaran berapa tuh 70 kalau nggak salah, itu senang karena yang dapat jet ke saya, tapi gendernya dulu tuh dia pop gitu. Nggak mau sih dulu, saya aja nggak mau, akhirnya dipaksa mamanya mau. Kalau inget-inget dulu tuh suka nangis gitu, kayak makan pakai garam dikasih air panas kayak gitu, saking nggak adanya gitu. Terus sampai yang pas bulan puasa gitu pengen ada rasanya gitu, kita ke kebun ada tumbuhan cabai liar gitulah, ada cabainya kita petik, terus ambil daun singkong, daun pepaya gitu. Kebetulan dia kan tinggalnya di Tanggulangin, pas belum ada Lapindo tuh di belakang rumah tuh banyak tumbuhan, sayur-sayuran banyak, pepaya, singkong kayak gitu, ketela juga ada, terus cabai-cabai, tomat gitu tinggal petik aja. Jadi sempet yang ngambil di situ gitu, terus masaknya cuma nasi aja, jadi makan pakai daun itu sama sambal, sempet kayak gitu. Langsung lapar mas. Jadi yang paling parah itu saking nggak adanya beneran, yaitu pakai nasi terus dikasih garam, terus dikasih air panas gitu. Saat itu ngerasanya ya apa ya, nggak ngerasa gimana sih saat itu, ya biasa aja ngerasanya, yang apa ya, yaudah daripada kelaparan. Mengawali karirnya di daerah Surabaya, Jawa Timur, karir pemilik nama asli Maulidia Octavia ini bukan tanpa hambatan. Ya, sejak memantapkan diri dengan jalur bermusik yang diambilnya, Via pun melakukan segala cara. Dari mulai mengamen hingga apapun dilakukannya untuk mencukupi hidup kedua orang tua dan juga adik-adiknya saat itu. Kini, Via pun telah berhasil meraih kesuksesan dalam karirnya dan berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu penyanyi dangdut kondang di tanah air. Kecilnya sama kayak yang diceritain tadi, jadi Via emang pernah ngamen sama adik-adik juga. Terus apa ya, ya itu nyari uang tambahan sih buat jajan karena memang dulu susah. Itu ceritanya waktu ngamen, kebetulan waktu itu si Mela juga ikut, adik Via yang nomor 2 sama nomor 3 ikut ngamen semua. Nah si yang nomor 3 itu masih kecil banget kan, pas itu Via aja kelas 4 SD. Berarti dia kan bedanya 4 tahun, berarti dia masih kecil banget, belum sekolah, ikut aja gitu, ikut ngamen. Nggak taunya malah ada Satpol PP, terus akhirnya
Pas ada Satpol PP kita kabur, tapi adik aku masih di belakang. Gitu, namanya orang panik ya. Cuman pas aku ngeliat kalau adik aku ternyata digendong sama bapak-bapak Satpol PP-nya, udah dia langsung balik badan, istilahnya nyerahin diri gitu. Terus akhirnya ke panti, apa sih namanya? Panti sosial, ya benar, ke panti sosial di daerah Kenjeran gitu, Keputihan atau apa itu. Di situ terus orang tuanya Via ditelepon, dikasih tahu, terus udah datang, udah marah-marah. Emang keadaannya kan emang kurang banget, jadi Via emang ngamennya tuh buat tambahan buat jajan, terus kayak pengen beli baju di pasar kayak gitu. Dia marah, dia nggak nyuruh, wah, dia sendiri yang ngamen karena tetangganya ada yang ngamen, banyak ngamen, jadi dia yang ikut beli ngamen. Akhirnya ketangkap Satpol PP itu, dia jerah, dia nggak berani ngamen lagi. Memang susah sekali. Kan dia adik-adiknya banyak, jadi susah sekali begitu. Saya di PHK dari pabrik, terus saya ngamen, itu dia juga ngamen. Sangat senang sekali, sebagai ibu sangat senang melihat anaknya sukses. Pokoknya bersyukur lah. Menyangka nggak sih Bu artinya? Ya nggak menyangka, dulu itu kan hidup susah, sekarang berubah drastis gitu. Ya kayak mimpi itu Mas, kayak mimpi itu. Melihat kesuksesan dia itu kayak mimpi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.